الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia sering menyepelekannya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid melaksanakan salat Jumat berjamaah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi sungguh meruginya kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi kita tidak sanggup untuk senantiasa bersyukur. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan sungguh sangat merugi kita. Sangat sedikit sekali di antara kita yang pandai bersyukur. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis di atas kita dapat memahami bahwasannya nikmat yang paling banyak manusia melalaikannya, nikmat yang paling banyak manusia tidak memperhatikannya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat adalah nikmat yang amat berharga. Seseorang baru merasakan nikmat sehat adalah nikmat yang sangat mahal. Manakala ketika rasa sakit telah menimpanya, dia tidak sanggup untuk melakukan aktivitas apapun.
dia akan menyadari nikmat sehat ini tidak akan mampu digantikan oleh segala macam perhiasan dunia. Dia tidak akan mampu, tidak akan mau nikmat sehat ini digantikan oleh segala macam kemewahan dunia. Apalah artinya harta yang banyak jikalau pemiliknya tidak mampu untuk menggunakannya? Apalah artinya harta yang banyak jikalau pemiliknya sakit-sakitan? Tidaklah berguna sedikit pun harta tersebut. Sungguh nikmat sehat adalah nikmat yang paling banyak kita menyepelekannya. Kita tidak memperhatikan hak-hak yang semestinya harus kita berikan kepada tubuh kita. Kita tidak memperhatikan makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Kita tidak memperhatikan kualitas tidur yang semestinya kita berikan agar tubuh dapat beristirahat. Kita tidak memperhatikan bahwasannya tubuh juga memiliki hak. Kita tidak memperhatikan makanan dan minuman kita, bahwasannya makanan dan minuman tidak hanya halal yang mesti kita perhatikan, akan tetapi makanan tersebut juga harus baik untuk tubuh kita. Makanan tersebut tidak berpotensi untuk mengundang penyakit bagi tubuh kita. Betapa banyak di sekitar kita makanan-makanan yang sejatinya itu adalah makanan-makanan yang halal, tetapi sejatinya itu adalah makanan yang tidak baik bagi tubuh kita. Makanan-makanan yang mengandung banyak pewarna, makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet dan zat-zat kimia lainnya, yang itu dapat mengundang penyakit bagi tubuh kita. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang berakal, seseorang yang sadar, dia tidak akan ingin menyepelekan nikmat sehat ini. Dia akan berusaha untuk senantiasa memperhatikan kesehatannya. Dia akan selalu berusaha untuk memberikan hak-hak yang mesti dia berikan kepada tubuhnya. Dia menjaga pola hidupnya yang baik, menjaga makanannya dan minumannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Dan hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Ketika Allah mengatakan sesuatu di dalam Al-Qur'an, berarti di balik tersebut ada sesuatu yang besar pula. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak perhatian, tidak sadar akan hak yang mesti kita berikan kepada tubuh kita. Kita tidak memperhatikan apa makanan yang mesti kita berikan, minuman yang mesti kita berikan. Jangan sampai ketika kita tidak memperhatikan, justru akhirnya itu dapat mengundang penyakit bagi tubuh kita. Ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab yang berbunyi, "Man yamlikus sihah yamlikul amal." Siapa yang memiliki kesehatan, niscaya dia memiliki harapan akan masa depan. Wa man yamlikul amal yamliku kulla syai'. Dan siapa yang memiliki harapan masa depan, niscaya dia memiliki segala sesuatu. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan kesehatan kita. Kita memberikan hak-hak yang mestinya kita berikan bagi tubuh kita. Dan salah satu hak tubuh adalah dengan cara berolahraga. Dan yang kedua, nikmat yang sering manusia menyepelekannya adalah nikmat waktu luang. Ya, banyak di antara kita memiliki waktu luang, tetapi sungguh sangat sedikit di antara kita yang sadar urgensi pentingnya menjaga waktu. Betapa banyak di antara kita yang memiliki waktu luang, tetapi dia tidak menggunakannya sebaik-baik mungkin. Dia tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan akhiratnya. Justru sebaliknya, dia menghabiskan waktu luang yang dia punya hanya untuk sibuk mencari berita terbaru, hanya sibuk untuk ngobrol,
yang itu tidak ada manfaatnya, yang tidak ada disebutkan di dalamnya firman Allah maupun hadis Nabi. Dia sibuk berbicara, berngobrol, menghabiskan waktunya. Sungguh meruginya kita. Betapa berharganya waktu luang ini. Seseorang tidak akan menyadari nikmat ini ketika hidup di dunia. Dia akan menyadari nikmat ini amat berharga manakala ketika ajalnya telah tiba. Ketika hari kiamat telah tiba. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka. Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa mereka meminta agar dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku dapat mengerjakan amal soleh sebagaimana yang dahulu aku tinggalkan. Kemudian Allah membantahnya. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanyalah ucapan yang dahulu dia sering ulang-ulang, hanya dalil yang dia ulang-ulang dahulu ketika di dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapannya ada alam barzakh sampai dia dibangkitkan. Di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang menyesal, yang dia tidak menggunakan waktu hidupnya ketika di dunia dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit jari jemarinya, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, dia mengatakan, duhai celakanya aku, sekiranya aku dahulu menempuh jalan para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai celakanya aku, sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat karibku. Laqad adallani 'anidz dzikri, sungguh dia telah menyesatkanku. Ba'da idz ja'ani, ketika petunjuk itu telah datang kepadaku, yaitu Al-Quran. Wa kana syaitanu lil insani khadzula, dan sungguh syaitan adalah pengkhianat bagi manusia. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita sadar untuk apa waktu yang kita miliki. Kita habiskan untuk apa yang kita miliki. Jangan sampai waktu yang kita miliki tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik itu untuk kehidupan kita di dunia ini maupun untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jangan sampai waktu yang kita miliki kita habiskan hanya untuk sibuk mencari berita terbaru. Kita habiskan hanya untuk mengobrol yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali jika perbincangan tersebut memang benar-benar ada ilmunya, yang itu dapat membawa manfaat bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jangan sampai kita menyesal ketika ajal telah tiba. Imam Syafi'i, salah seorang imam madhab yang terkenal, beliau pernah berkata, wa nafsuka, dan jiwamu, in lam tushgilha bil haqqi, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang benar atau bermanfaat, syaghalatka bil batil, niscaya dia akan menyibukkanmu kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kepada hal-hal yang batil. Jangan sampai kita menghabiskan waktu-waktu kita pada urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, baik itu untuk kehidupan dunia kita maupun untuk kehidupan akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi ihdas sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa berusaha untuk memujinya. Jangan sampai kita hanya mengeluh terhadap apa yang kita miliki. Hendaknya kita selalu berusaha atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang besar ataupun kecil menurut kita. Jangan sampai kita hanya selalu melihat orang-orang yang berada di atas kita, tapi kita lupa yang apa yang kita miliki. Nabi SAW pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dalam hal segi derajat dan yang lainnya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang-orang yang selalu berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan itu agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz adzana rabbukum," dan Tuhanmu telah memaklumkan, "La in syakartum la azidannakum." Ketika kalian bersyukur, jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmatmu kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan yang mesti kita perhatikan, nikmat yang mesti kita lebih perhatikan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya nikmat yang paling banyak manusia lalaikan adalah nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karenanya, jangan sampai ketika kita telah tiba kematian di hadapan kita baru merasakan nikmat tersebut amat berharga. Hendaknya kita memperhatikan nikmat sehat yang kita miliki. Kita menggunakan kesehatan yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Berikan hak-hak yang mestinya kita berikan. Jangan sampai kita menggunakannya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sekali. Dan yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah nikmat waktu luang. Jangan sampai nikmat waktu luang ini yang Allah berikan kepada kita tidak menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kehidupan kita di dunia ini maupun untuk kehidupan di akhirat. Berikan segala sesuatu itu haknya. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi berkata, "Saya akan menggunakan seluruh waktu saya untuk beribadah kepada Allah." Ketika siang hari dia akan melaksanakan puasa, dan ketika malam hari dia akan melaksanakan salat malam setiap hari. Kemudian Nabi berkata, "Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail." Tidakkah aku diberitahu bahwasanya engkau akan melaksanakan puasa pada siang hari dan salat malam pada malam hari? Maka orang tersebut mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan apa? "Fala taf'al." Jangan engkau lakukan itu. "Sum wa aftir." Berpuasalah dan berbukalah. "Wa nam wa qum." Dan tidurlah untuk istirahat dan bangunlah untuk salat malam. "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan." Karena tubuhmu memiliki hak atasmu. "Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan." Dan matamu memiliki hak atasmu. "Wa inna li zawjika 'alaika haqqan." Dan istrimu memiliki hak atasmu. "Wa inna li zawrika 'alaika haqqan."
dan tamumu memiliki hak atasmu. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahr thalathata ayyam, dan cukup bagimu untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Fa inna dzalika siyamud dahr, dan berpuasa pada setiap bulan, berpuasa 3 hari pada setiap bulan secara berturut-turut seperti puasa selama setahun penuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma harrir Filistin wal Masjid al-Aqsa min kaydil mu'taddin wa kun ya Allah aunan li ikhwanina fi Filistin. Allahumma ansurhum warzuqhumul quwwata was sabr warbit ala qulubihim wa anzil alaihim min rahmatik. Allahumma dawi jurhahum washfi mardahum wa taqabbal mautahum. Allahumma rudd ilaihim syababahum al-asra ya Rabb ya Allah. Allahumma harrir al-Masjid al-Aqsa min danasis sahayinatil ghasibin al-mu'taddin. Allahumma arzuq ahla Filistin al-thabat wal-nasr wal-tamkin wa barik fi imanihim wa sabrihim. Allahumma ihfaz أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين وأيدهم بنصرك وقوتك. اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك فلا يدنسه غاصب ولا يعتدي حرمته الظالم يا جبار السماوات والأرض يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.